Rumah ini terbengkalai, kayak nggak ada yang. Oke geng, kita mau jalan-jalan, lihat suasana pedesaan, lihat suasana di dekat apatoku atau kos-kosan, kontrakan, apalah itu. Pokoknya itu suasana gimana kita lihat nanti. Nah, ini apatoku, kondisi apatoku ya. Ini apato yang udah tua sih, pun udah sepi. Ini yang bawah ini udah kosong semua, itu lantai 2 kosong, yang atas tinggal satu kamar yang masih isi. Sebelah sana ada satu yang paling atas kosong. Jadi buat teman-teman yang mau milih apato, terutama buat yang mau tinggal lama ya, mending cari apato yang masih bagus ya, jangan yang kayak gitu, itu emang udah tua sih. Jadi kayak kita kemarin dapatnya udah bekas dari senpai Vietnam gitu kan. Jadi kayak dalamnya itu udah nggak bersih lagi. Kalau yang masih real yang orang Jepang yang ninggalin bersih, masih dinding-dindingnya masih bersih rapi. Kebanyakan kalau udah bekasnya senpai yang bukan orang sini, apatonya jadi kotor. Terus apatonya juga nggak terlalu diurus karena pengurusnya udah nggak ada kayaknya yang punya apatonya. Nah, kayak gini ya suasananya kalau kalian tinggal di pedesaan. Ini ada pare, ini ada ini juga ya yang nanam-nanam gini juga. Mau lihat selokan, nah yang katanya selokan di Jepang itu bersih banget kayak gini, lihat realnya memang bener bersih sih, jernih airnya karena airnya ini ngalir terus. Bersih, jernih banget airnya, kayak air pegunungan. Dan di sebelah ini apa ini, kayak sorghum nggak ini? Bukan sih, kayak sorghum sih, cuman ada yang tahu nggak ini apa ini? Sorghum kah ini? Bentuknya sih hampir mirip sorghum sih, itu gede itu sorghum. Ini kalau perumahan di sini tuh kayak gini ya, minimalis banget, kayak semuanya simple gitu bentuk rumahnya, tapi keren, bagus. Ini perumahan sih kayaknya ini. Di Jepang kalau udah bisa beli rumah kayak gini berarti orang kaya ini. Karena di sini tuh mahal-mahal banget perumahan gini. Bisa miliaran harganya. Mungkin ada di daerah yang pelosok pedesaan, mungkin ada yang kayak kemarin ada temen-temen yang bilang kalau banyak rumah kosong terbengkalai itu. Memang ada. Tapi kalau di dekat kota yang nggak kota banget, yang agak rame gitu, pasti mahal. Nah, di dekat sini tuh lumayan strategis ya.
Di dekat sini ada Kombini, terus ke sana dikit ada Eki yang stasiun kereta kalau mau ke kota, jadi pakai kereta deket. Di situ ada pom bensin juga deket, jadi lumayan strategis. Jadi makanya apa tuh kami tuh walaupun udah jelek tetap mahal harganya karena tempatnya strategis banget. Di sini ada stasiun, ada Kombini, ada di sana itu supermarket. Kalau mau belanja sayuran, bahan-bahan makanan di dekat situ. Di sebelah ini ada rumah, ini terbengkalai kayak nggak ada yang ngerawat ini. Tuh, semak banget nggak ada yang ngurusin ya, rumahnya kosong kayaknya, nggak ada penghuni. Padahal ini di dekat jalan gede, ini nggak dirawat, dibiarin gitu aja. Nah ini warung lontong. Nah itu di depan itu ada stasiun. Ini relnya, yang di atas ini relnya. Tapi ini bukan yang kereta cepat itu ya, cuman buat penghubung ini mau ke kotanya ya, kota prefektur. Jadi keretanya kereta yang biasa. Yang di sini tuh kayak pejalan kaki sama sepeda itu aman ya, dibikin jalur sendiri gitu, nggak gabung sama yang mobil, jadi lebih aman, nggak ada yang saling serobot. Ini bocil-bocil sekolah pada baru pulang ini. Ini kan sekitar jam 5 ya mereka pada pulang. Yang sekolah di Maci di kota, naik kereta itu baru pulang. Mereka rata-rata kebanyakan sekolahnya di kota, yang SMA itu. Nah ini parkir sepeda, banyak sepeda yang nggak dipakai juga sih, tinggalan sih. Dan ada yang bilang Jepang itu bersih banget, ya bisa dilihat ini kayak hampir nggak ada sampah ya pas kita lewat tadi, bersih banget karena mereka itu budaya menjaga kebersihan tuh kental banget. Sampah mereka itu harus dipilih-pilih, di kayak gini sampah mereka harus dipilih-pilih, mana yang kaleng, mana yang plastik, mana yang kertas, itu dipilih-pilih. Jadi udah diatur semua, makanya bisa bersih. Dan mereka itu kerennya ya, mereka itu patuh gitu, nurut sama aturan. Apa aturan yang udah dibikin mereka patuhin gitu, turutin, makanya ya bisa gini, bersih, nyaman. Selain pemerintahnya itu peduli lingkungan, masyarakatnya juga patuh sama peraturan yang udah dibuat pemerintah. Karena kan kalaupun pemerintahnya udah bikin ini itu, kalau peraturan yang dilanggar ya sama aja. Mau dibikinin aturan sebagus apapun, kalau masyarakatnya nggak mau ngejalanin ya nggak berjalan lancar juga. Kayak gini kan pemerintahnya udah dukung, udah dibikin jadwalnya, bakal diambil sampahnya tiap minggu berapa kali gitu. Ya kalau di sini masyarakatnya pun mendukung, ya
terjadilah kayak gini, bersih, nyaman, aman, nggak ada sampah-sampah berserakan gitu. Keren sih itu. Semoga aja kita bisa nyontoh deh hal baiknya. Kayak hal sekecil itu aja lah, sepele, tapi itu susah kalau di tempat kita itu. Kayak sekedar sampah aja itu hal yang sepele, tapi itu signifikan buat kedepannya, buat lingkungan gitu. Nah, ini perumahan di Jepang. Nah, di sana itu perumahan elit kayaknya itu. Ini masih baru itu. Itu masih baru kayaknya, baru setahun. Ini baru beberapa bulan yang ini. Mereka tuh bikin rumah cepet, nggak berbelit-belit, simple bentuknya, petak gini tuh. Ini kemarin kalau nggak salah pengerjaan nggak nyampe setahun ini, cuma beberapa bulan ini doang ini. Udah beberapa, satu komplek ini kemarin. Pertama kali datang tahun kemarin tuh belum ada ini perumahan. Ini masih baru-baru semua. Tuh, selokannya benar-benar bersih ya. Selokan di sini tuh airnya jernih, karena airnya ngalir terus. Ini rumah kosong juga ini, terbengkalai. Sayang banget ya, dan bagus loh, nggak ada yang ngurusin. Wow, ini malah udah ditumbang, dirobohin. Ini sebelah ini juga ada rumah kosong tuh, nggak ada penghuninya. Ini udah lama, udah selama aku di sini udah kayak gini bentuknya, udah semak gini. Nih, ada yang minat langsung DM, komen. Kalau minat hubungin saya. Nah, ini tempat pembuatan SIM, pengambilan SIM. Mau belajar mengemudi di sini, dari mulai motor, mobil sampai alat berat juga ada di sini. Sebelah situ. Nah, itu di situ toko buku. Ini yang depannya toko buku. Dan itu apa? Toko tadi di situ. Ini ada bocil ini main basket. Oke guys, kali ini gitu aja udah kosong suratnya. Ini nggak tahu punya siapa ini, sampai penuh gini. Karena nggak ada orangnya loh, masih aja diisi-isi. Oke, gitu aja. Thank you, bye bye.